Yo shi. Hai, selamat siang semuanya. Sekarang kita mengikuti KRKJ, kata kunci rahasia kesuksesan Jepang. Ya, dan kali ini 144. Ya, langsung kita menuju materinya. Dan materi kali ini adalah ini. 踏まれて麦は大きく育つ. Saya terjemahin sementara dengan diinjak gandum akan bertumbuh besar. Seperti itu, ya. Dan seperti biasa kita terjemahin satu-satu ya berdasarkan tata bahasa. Ya, pertama judulnya Fumarete Mugi wa, ini subjeknya sampai sini. Jadi kalau gandum nani-nani shite itu nani-nani shite itu dengan diinjak okiku sodatsu bertumbuh besar. Ya, makanya dengan diinjak gandum akan tertumbuh besar. Jadi itu ya kalimatnya. Haete mamonai mugi no me o ashi de fumu. Mugi fumi to yu栽培がある. Jadi ini dari belakang ya. Ada cara menumbuhkan atau cara pertanian yang disebut nani-nani itu ya, yang disebut mugi fumi. Mugi fumi itu injak gandum. Injak gandum. Yang injak gandum itu adalah umarete mamonai mugi no me o ashi de fumu. Jadi injak, kalau itu ya saya sering bilang ya, setelah kata kerja langsung terjemahin bagian wo nih. Jadi injak injak tunas gandum yang nani-nani shite mamonai, baru ya, baru mulai tumbuh, setelah baru mulai tumbuh dengan kaki. Sekali lagi ya, ada cara pertanian yang disebut injak gandum, yang mana injak tunas gandum yang baru lahir dengan kaki. Kemudian, mugi wa fumareru koto ni yotte ne o fukaku hari, kuki o futoku suru no de aru. Ini subjek ya. Kalau gandum, nani-nani ni yotte, itu nani-nani ni yotte dengan diinjak, neo fukaku hari. Jadi menumbuhkan akar lebih dalam dan kuki o yori futoku suru. Jadi dijadikan batang lebih besar. Seperti itu ya. Ya, itu mengenai gandum. Sekarang mengenai manusia. Hito mo konnan ya kuro ni makete wa naranai. Orang juga tidak boleh kan? Nani-nani shite wa naranai. Tidak boleh kalah kesulitan dan konnan. Kesulitan dan hal-hal yang repot. Ya, konnan, kuro itu artinya hampir sama ya. Kesulitan saja. Konnan ya kuro o shoumen kara uketome. Jadi menerima seperti tadi ya, kata kerja langsung ke wo. Jadi menerima kesulitan dan kesusahan shoumen kara, dari shoumen itu betul-betul dari depan. Jadi menerima dari depan, mizukara no ne o fukaku hari. Jadi menumbuhkan mizukara no ne. Jadi
akar diri sendiri. Ya, menumbuhkan atau meluaskan akar diri sendiri hiroku fukaku, lebih luas dan lebih dalam. Miki o futoku shio, mari membesarkan batangnya. Minori no toki wa kanarazu yatte kuru. Jadi waktu berbuah pasti, kanarazu pasti yatte kuru, pasti akan datang. Ya, waktu berbuah pasti akan datang. Jadi sekali lagi, 生まれて間もない麦の芽を足で踏む麦踏みという栽培法があるね。Jadi ada cara pertanian injak gandum yang mana injak tunas gandum yang baru tumbuh dengan kaki. 麦は踏まれることによって、ね、kalau gandum karena diinjak, 根を深く張り、meluaskan akar lebih dalam dan mikiを深く、より太くするのである。membesarkan batang lebih besar. 人も困難や苦労に負けてはならない。Orang juga tidak boleh kalah terhadap kesulitan dan kesusahan. 困難や苦労を正面から受け止め、dengan menerima kesusahan dan kesulitan dengan depan, dengan besar, dengan nyata. 自らの根を広く深く張り、jadi meluaskan atau menumbuhkan lebih luas dan lebih dalam, ya pokoknya itu ya, apa namanya, menumbuhkan akar diri sendiri lebih luas dan lebih dalam. Miki o futoku,強く太くしよう。mari dijadikan batang lebih kuat dan lebih besar. Minori no toki wa hanarazu yatte kuru. Waktu berbuah pasti akan datang. Ya, kira-kira bisa mengerti maksudnya. Jadi kalau mugifumi itu biasanya itu ya dilakukan waktu musim dingin. Ya, jadi waktu musim dingin begitu gandum baru mulai bertunas, sengaja injak itu ya tunasnya. Kalau di Indonesia, saya dengar-dengar kalau ada pohon mangga, batang pohon mangga sengaja dilukain gitu ya, dilukain. Dengan begitu buahnya akan berbuah banyak gitu. Jadi namanya itu ya tumbuhan itu karena memberi siksa ya, boleh dikatakan dengan memberi siksa akan menjadi lebih gagah ya, begitu. Manusia juga sama. Jadi kalau sebaliknya ya, kalau mau sukses, kalau mau jadi lebih gagah ya, lebih bagus tahan banting ya, kalau bahasa Indonesia tahan banting ya, walaupun ada kesulitan ya, menerima kesusahan itu dengan begitu saja. Dengan begitu manusia makin lama makin akarnya menjadi kuat dan batangnya menjadi besar. Ya, jadi ya salah satu itu ya, ini namanya kunci rahasia kesuksesan Jepang. Kenapa orang Jepang lebih maju? Ya, salah satu penyebabnya adalah di Jepang ada musim dingin. Kalau musim dingin,
Kalau tidak rajin, bisa mati kedinginan. Ya, kalau rumahnya sembarangan, ya mati kedinginan. Eh, terpaksa ya, terpaksa kondisi alam itu memberi siksa terhadap manusia. Makanya orang Jepang lebih kuat, menjadi kuat dan bisa maju. Tapi walaupun tidak ada musim dingin, ya sebenarnya ya kesulitan itu ada di mana-mana. Di Jepang ada peribahasa, ne, 苦労は買ってでもしろ, ne. Kalau kesulitan, ayo di menerima walaupun beli, walaupun bayar. Jadi kesulitan itu begitu perlu untuk menumbuhkan manusia. Ya seperti itu. Ya. Sebaliknya kalau tidak mau kesulitan, ya apa namanya orangnya menjadi gampang roboh. Sedikit-sedikit mengalami kesulitan saja tidak bisa tahan. Ya begitu ya. Kalau begitu tentu saja Tuhan tidak senang kan. Ya. Jadi kita dengan proaktif mencari kesulitan, menerima kesulitan. Dengan begitu bisa meningkatkan kemampuan sebagai manusia dan ya biasa mari kita masuk surga. Ya, sampai sekian ya. Terima kasih.